Ngeri, ngeri, ngeri. Sebagai rakyat, saya jujur merasa ini kasus yang mengerikan ya. Bayangkan, Anda punya rekening bank, uang Anda sendiri ada di sana. Kemudian, suatu hari rekening itu diblokir. Kenapa? Jawabannya itu cuma karena atas permintaan aparat penegak hukum. Loh, sebentar. Aparat yang mana? Kasus pidananya itu apa? Apa kesalahan pemilik rekening? Dan apa hubungan uang di rekening itu dengan tindak pidana? Itu bukan pertanyaan yang remeh. Karena yang diblokir adalah rekening Supriyono alias Botok, koordinator Aliansi Masyarakat Pati Bersatu. Saldonya sekitar 80,9 juta. Menurut Supriyono, isinya itu campuran uang pribadi dan donasi masyarakat untuk kebutuhan warga yang berada di Jakarta. Makan, transportasi, akomodasi, termasuk persiapan untuk menyiapkan aspirasi. Dan pemblokiran itu terjadi ketika mereka sedang mempersiapkan aksi. Sekarang, coba buka undang-undangnya. Pasal 140 KUHP. Rekening itu memang boleh diblokir. Tetapi bukan berarti aparat itu bisa menunjuk rekening siapa saja kemudian mengatakan blokir. Tidak bisa begitu. Permohonan pemblokiran itu harus menjelaskan tindak pidana yang sedang diproses. Harus ada dasar atau fakta yang menunjukkan bahwa rekening itu berkaitan dengan tindak pidana tersebut. Pada prinsipnya, harus juga mendapatkan izin dari Ketua Pengadilan Negeri. Dalam keadaan mendesak, itu memang boleh diblokir dahulu. Tetapi tetap harus dimintakan persetujuan pengadilan maksimal 2 kali 24 jam. Sekarang, pertanyaan saya, tindak pidananya apa? Apakah Supriyono ini sedang disidikkan korupsi, pencucian uang, penipuan, pendanaan penjahatan, kejahatan terorganisasi? Kalau memang ada, jelaskan ke publik. Karena sampai sekarang, informasi yang tersedia kepada masyarakat itu nggak nunjukin hal tersebut. Yang kita justru tahu, rekening tersebut digunakan untuk kebutuhan orang-orang yang sedang mempersiapkan penyampaian aspirasi. Maka jangan salahkan masyarakat. Kalau kemudian muncul kecurigaan, apakah instrumen hukum sekarang ini sedang digunakan untuk membuat orang takut untuk demonstrasi. Saya tidak mengatakan itu terbukti ya, tapi pemerintah dan aparat sendirilah yang harusnya menjawab kecurigaan tersebut dengan transparansi. Karena demonstrasi itu bukan kejahatan. Menyampaikan pendapat di muka umum adalah hak warga negara. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 itu bahkan menyatakan bahwa warga yang menyampaikan pendapat itu berhak mengeluarkan pikiran secara bebas dan memperoleh perlindungan hukum. Kalau orang mau demo, rekening logistiknya itu diblokir, orang yang mau nyumbang juga akhirnya takut. Orang yang mau ikut aksi berpikir 2 kali. Nah, itulah yang mengerikan. Hak demonstrasinya tidak dicabut di atas kertas, tapi perlahan dibuat semakin sulit digunakan. Dan sekarang nih, muncul gerakan orang ingin memindahkan uang atau menutup rekening di Bank Mandiri sebagai bentuk protes. Menurut saya, itu hak konsumen. Silahkan masyarakat itu menentukan sendiri bank mana yang mereka percaya untuk menyimpan uangnya. Karena bank itu berdiri di atas satu hal, kepercayaan. Dan negara demokrasi juga berdiri di atas satu hal. Rakyat itu tidak boleh dibuat takut hanya karena menyampaikan pendapat. Nah, menurut Anda gimana? Anda setuju nggak ada pemblokiran seperti ini? Bagaimana menurut Anda soal gerakan boikot Bank Mandiri saat ini? Setuju atau tidak? Tuliskan ya di kolom komentar.